Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Di video kali ini aku tidak akan bercerita tentang sahabat Rasulullah, tapi yang akan aku ceritakan adalah tentang seorang waliullah atau orang yang dekat dengan Allah karena keimanan dan ketakwaannya. Di dunia ini dia memang tidak terkenal, tapi sangat terkenal di langit. Bahkan dia disebut-sebut sebagai penghuni langit. Mau tahu ceritanya? Yuk langsung aja kita dengerin ya. Kisah ini sendiri aku rangkum dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah, Buya Yahya, dan beberapa sumber lainnya. Di negeri Yaman, ada seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarn. Tabi'in sendiri artinya adalah orang-orang Islam awal yang hidup pada masa Rasulullah, tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan yang beriman. Nah, aku akan sedikit menjelaskan tentang kehidupan Uwais ya teman-teman. Uwais ini adalah seorang fakir yang terkenal sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Hidupnya sangat miskin. Ia juga seorang anak yatim. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup hanya berdua bersama ibunya yang telah tua dan sakit-sakitan. Selain ibunya, Uwais tidak mempunyai keluarga yang lain. Dalam kesehariannya, Uwais mencari nafkah sebagai pengembala kambing. Upah yang dia terima hanyalah cukup untuk nafkahnya dan ibunya. Bila ada berlebih, kadang dia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Uwais juga sering melakukan ibadah puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa memohon petunjuk Allah. Uwais ini menderita penyakit kusta di seluruh badannya. Pada suatu hari, ibunya mengatakan sesuatu. "Anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Uwais pun langsung bingung, karena perjalanan ke Mekah itu sangat jauh dan harus melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang sih biasanya naik unta dan membawa banyak perbekalan, tapi Uwais sangatlah miskin dan tidak memiliki kendaraan ataupun hewan peliharaan. Karena itulah Uwais berpikir mencari jalan keluarnya. Akhirnya dia pun membeli seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa ya anak lembu itu? Apa mungkin Uwais mau pergi haji dengan naik lembu? Ternyata Uwais ini membuat kandang di puncak bukit untuk si lembu tadi. Nah, setiap pagi dia bolak-balik menggendong lembu tersebut naik turun bukit. Orang-orang yang melihat Uwais selalu mengejeknya gila karena kelakuannya memang sungguh aneh. Tidak ada hari yang terlewatkan tanpa dia menggendong anak lembu naik dan turun bukit. Anak lembu itu pun tumbuh makin besar dan Uwais pun makin butuh tenaga yang besar untuk mengangkat anak lembu tersebut. Tapi karena latihan setiap hari, berat anak lembu itu tidak berasa lagi. Kemudian setelah 8 bulan berlalu, akhirnya musim haji pun datang. Lembu Uwais beratnya sudah mencapai 100 kg. Otot Uwais pun makin membesar. Dia menjadi kuat. Uwais dan ibunya akhirnya berangkat haji. Dan dia menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Orang-orang akhirnya paham maksud Uwais. Ternyata dia latihan untuk menggendong ibunya. Masya Allah, besarnya cinta Uwais kepada ibunya ya. Dia rela berjalan kaki menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi keinginan ibunya. Uwais pun menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya sangat terharu karena berhasil melihat rumah Allah secara langsung. Di hadapan Ka'bah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" Ibunya pun keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Lalu Allah memberikan karunia-Nya. Saat itu juga Uwais sembuh dari penyakit kulitnya. Tapi masih ada yang tertinggal, yaitu bulatan putih sebesar koin dirham di pundaknya. Nah, tahukah kalian apa hikmah dari bulatan itu? Nanti kita akan tahu fungsinya. Teman-teman, Uwais ini sangat cinta dan berbakti kepada ibunya. Pada suatu hari, dia sedang ngebetulin atap rumahnya. Nah, pada masa itu, atap rumah terbuat dari pelepah kurma. Dia pun naik ke atas atap rumahnya. Pada saat itu juga, ibu Uwais lewat di bawahnya. Uwais hanya terdiam, tidak bergerak sedikit pun.
ataupun berbicara. Ibunya ini nggak tahu kalau Uwais ada di atas. Ibunya pun duduk di bawah atap itu berjam-jam. Begitu ibunya pindah, barulah dia bergerak. Dia nggak mau bergerak karena takut debu dari atap pelepah kurma akan jatuh mengenai ibunya. Masya Allah, sebegitunya ya dia. Setiap kali melihat tetangganya yang datang dari Madinah, Uwais ini selalu bersedih. Karena apa? Karena dia iri, karena mereka bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan dia sendiri pengen sekali ketemu dengan Rasulullah. Uwais mendengar berita tentang perang Uhud yang membuat Rasulullah cedera dan giginya patah. Uwais pun akhirnya ikut-ikutan memukul giginya dengan batu sampai patah. Ini dilakukannya sebagai ungkapan cintanya kepada Rasulullah. Dia pengen merasakan sakit yang dirasakan oleh Rasulullah. Hari demi hari pun berlalu. Kerinduan Uwais untuk bertemu dengan Rasulullah pun semakin besar. Kapan dia dapat bertemu dengan Rasulullah dan memandangnya dari dekat? Dia rindu pengen dengar suara Rasulullah. Kerinduan ini adalah kerinduan karena iman. Tapi dia sadar dia punya ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan. Dia tidak akan tega meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti itu sendirian. Hatinya pun gelisah siang dan malam. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, suatu hari dia mendekati ibunya dan meminta izin agar diperbolehkan untuk pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais pun merasa sangat terharu mendengar permohonan anaknya. Ia pun memaklumi perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Rasulullah di rumahnya, dan kalau kau sudah bertemu dengannya, segeralah engkau kembali pulang." Uwais sangat gembira mendengar ibunya memberikan izin. Dia pun lalu berkemas dan berangkat menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, sampailah Uwais di Madinah. Dia segera mencari rumah Rasulullah, tapi sayangnya Rasulullah tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berperang di medan pertempuran. Uwais pun hanya sempat bertemu dengan istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Uwais sangat kecewa. Uwais ingin menunggu Rasulullah pulang dari medan perang, tapi dia ingat pesan ibunya yang meminta dia untuk segera pulang ke Yaman. Akhirnya pesan ibunya pun mengalahkan keinginannya untuk menunggu dan bertemu dengan Rasulullah. Dengan terpaksa dia pun pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke Yaman. Ia hanya menitipkan salam untuk Rasulullah. Setelah perang usai, Rasulullah pun pulang ke Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada orang yang mencarinya? Aisyah pun segera menceritakan tentang kedatangan Uwais. Rasulullah lalu mengatakan bahwa Uwais adalah penghuni langit karena dia sangat taat kepada ibunya. Mendengar hal itu, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat pun terdiam. Mendengar hal itu, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat pun terdiam. Rasulullah pun bersabda dalam hadis Tirmizi nomor 1899 yang berbunyi, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib, "Hai Umar, hai Ali, nanti akan datang seseorang dari Yaman. Dia bernama Uwais bin Amir. Dia akan datang bersama kelompok orang-orang dari Yaman, dari suku Murad dan dari suku Qarn. Dia pernah kena penyakit kusta. Lalu dia berdoa kepada Allah dan Allah sembuhkan, kecuali besar seperti dirham di pundaknya." Lalu Rasulullah pun berkata, dia mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Karena bakti kepada ibunya, sampai-sampai kalau dia bersumpah atas nama Allah, akan Allah kabulkan. Lalu Rasulullah pun berkata kepada Umar dan Ali, kalau seandainya kau bertemu dengan Uwais, mintalah agar dia beristighfar untuk kamu berdua, memohon ampun untuk kamu. Rasulullah sengaja mengatakan ini kepada Umar dan Ali. Umar sendiri adalah mertua Rasulullah dan Ali adalah anak menantu Rasulullah, yang sudah pasti mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar orang lain juga mencontoh hal tersebut. Semenjak hari itu, setiap tahun di musim haji, Umar dan Ali selalu mencari Uwais di antara rombongan-rombongan dari Yaman. Tapi tetap tidak ada yang mengenal Uwais. Waktu pun terus berganti. Akhirnya Rasulullah pun dipanggil oleh Allah. Abu Bakar pun wafat. Kekhalifahan Abu Bakar telah digantikan oleh Umar bin Khattab,
yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah. Setiap tahun Umar terus cari Uwais di antara jemaah haji dari Yaman, tapi dia tetap tidak menemukannya. Nah teman-teman, pas tahun terakhir kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu tahun 23 Hijriah, pada saat itu Umar bin Khattab itu terakhir kali pergi naik haji. Dia tetap mencari Uwais, tapi selalu tidak menemukannya. Sampailah ada salah satu jemaah haji, yaitu seorang pengembala kambing dari Yaman, yang berkata, "Wahai Amir Mukminin, mungkin yang Anda cari adalah teman saya. Dia itu tinggal jauh di padang pasir. Tidak ada yang mengenalnya. Namanya Uwais. Tahun ini dia pergi naik haji. Mungkin dalam 2 atau 3 hari lagi dia akan sampai di Mekah. Dia pergi bersama kelompok yang lain." Umar pun lalu berkata, "Baik, jika dia telah datang, tolong katakan kepadaku." Begitu Uwais ini tiba di Mekah, Umar bin Khattab pun langsung dikabari. Umar pun langsung menjumpai Uwais bin Amir. Umar kemudian bertanya kepadanya, "Apakah Kak Uwais bin Amir?" Uwais pun menjawab, "Ya benar, saya adalah Uwais bin Amir." "Apakah kau dari suku Murad, cabang dari suku Qarn? Apakah kau pernah kena penyakit kulit, tapi Allah menyembuhkanmu dan masih tertinggal seperti koin dirham di pundakmu? Apakah kau punya seorang ibu tua yang kau sangat berbakti kepadanya?" Umar pun bertanya dengan begitu banyak pertanyaan. "Ya wahai Amir Mukminin, saya adalah Uwais." "Allahu Akbar," kata Umar bin Khattab. "Wahai Uwais, mintakanlah ampun buat saya kepada Allah. Beristighfarlah untukku." Uwais pun menjawab, "Ya Amir Mukminin, saya ini bukan siapa-siapa. Istighfar Anda jauh lebih mustajab. Kenapa kau meminta kepadaku? Karena Rasulullah lah yang menyuruh saya untuk mencarimu. Setiap tahun saya mencarimu. Saya mohon agar kau mau beristighfar untukku." Akhirnya Uwais pun memohon ampun untuk Umar bin Khattab. Dia beristighfar untuk Umar. Setelah itu Umar pun langsung pergi cari Ali bin Abi Thalib. "Ya Ali, saya sudah ketemu sama Uwais. Ayo saya temenin kau untuk bertemu dengannya." Mereka pun kembali menjumpai Uwais. "Wahai Uwais, mohon mintakanlah ampunan kepada saya," kata Ali bin Abi Thalib. Uwais pun menjawab, "Ya Ali, saya ini bukanlah siapa-siapa. Kau adalah anak menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, orang yang sangat terhormat. Kenapa harus meminta kepada saya? Karena Rasulullah lah yang meminta saya," jawab Ali bin Abi Thalib. Uwais pun mengangkat tangannya dan meminta ampunan kepada Allah atas Ali. Setelah itu Umar bin Khattab pun berjanji akan menyisihkan uang dari Baitul Mal untuk jaminan hidup Uwais. Tapi Uwais menolaknya. Dia memohon agar hari ini saja dia diketahui oleh orang. Untuk seterusnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lain lagi. Maka setelah itu tersebarlah berita ke seluruh jamaah haji musim itu bahwa Umar dan Ali telah menemui Uwais. Semua orang pun pergi mencari yang mana yang namanya Uwais, tapi Uwais sudah menghilang. Sebagian ahli sejarah mengatakan sekitar 9 atau 10 tahun kemudian Uwais ditemukan di Irak. Dia ditemukan sedang memunguti makanan di tempat sampah. Kalau dia menemukan makanan yang masih bagus dan masih bisa dimakan, akan dibersihkannya, lalu dia pun mencari orang miskin lainnya dan dia membagi makanan tersebut. Masya Allah, bahkan dalam keadaan sempit pun dia masih berbagi ke sesama. Lalu beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarn pun meninggal. Anehnya, pada saat jenazahnya akan dimandikan, banyak sekali orang yang rebutan untuk mandiin Uwais. Lalu pada saat mau dikafani, banyak juga orang yang rebutan untuk mengkafaninya. Dan pada saat kuburnya akan digali, ternyata di sana sudah banyak orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Dan saat jenazahnya akan diangkat, banyak sekali orang yang ingin mengangkatnya. Meninggalnya Uwais membuat gempar masyarakat Yaman. Banyak hal yang membingungkan. Banyak orang yang tidak dikenal datang untuk membantu dan mengurus jenazah Uwais. Padahal Uwais ini adalah seorang fakir yang kesehariannya tidak dihiraukan oleh siapapun. Masyarakat Yaman pun bertanya-tanya, siapakah Uwais sebenarnya?
Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir? Tapi pada saat dia meninggal dunia, banyak sekali orang asing yang tidak dikenal berdatangan seolah-olah mereka adalah malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Nah teman-teman, itulah tadi kisah Uwais Al-Qarn yang sangat terkenal di langit. Semoga kisah ini memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Kenapa Uwais sangat istimewa? Bahkan Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk meminta istighfar dari Uwais. Padahal mereka berdua ini sudah dipastikan akan masuk surganya Allah. Hal itu karena bakti dan cinta Uwais kepada ibunya. Setiap hal yang diinginkan Uwais akan dikabulkan oleh Allah. Ingat ya teman-teman, Allah melarang kita untuk mengucapkan kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah kalian ucapkan Jangan kalian membentak keduanya. Dan ucapkanlah kata-kata lembut dan hormat kepada keduanya. Jadi bukan hanya kepada ibu saja ya teman-teman, kepada ayah kita juga harus seperti itu. Semoga setelah mendengar kisah ini kita juga semakin mencintai Allah dan Rasulullah, dan juga semakin menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita dari aku. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini supaya aku lebih semangat lagi untuk upload cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.